Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you have good condition, of course, especially from this pandemic in our country, Indonesia. And we have so many job and many things we have to do now. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman anak-anak pada sehat semua dan hari ini kita akan tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita, oke? Tetap semangat ya semuanya. Nah, tentunya untuk materi kali ini kita akan membahas tentang the context. Okay, you have ever learned or heard about the context? Teman-teman anak-anak atau ada yang pernah mendengar atau mempelajari apa itu recontext? Oke, jadi kalau misalkan kita belum pernah belajar atau teman-teman belum pernah belajar atau belum pernah mendengar, dan tentunya biasanya recontext ini secara nggak sadar ya itu ada di dalam kehidupan teman-teman ya atau pernah teman-teman pelajari gitu. So, ayo kita mulai ya. Untuk pertama, the first question is what is recontext? Teman-teman ada yang tahu apa itu recontext atau ada yang pernah mendengar? Oke, jika tidak langsung mulai ya. Nah, pertama ya, first we have know what is recontext. Ya, jadi kita harus tahu apa itu sesuatu yang dinamakan recontext atau text recount ya. Dalam bahasa, recontext adalah suatu jenis teks yang isinya menceritakan kembali sebuah kejadian di masa lalu. Oke, bisa dipahami. Jadi intinya retelling about the past condition atau di suatu kondisi yang lampau atau di masa lalu. Nah, recontext ini berkaitan dengan teks atau sebuah cerita, bisa karangan, bisa cerita, ya terkait apa saja kejadian yang dialami di masa lalu. So it's conditionally of the past ya. The past of someone, siapa saja seorang, entah itu kita atau nanti orang lain bisa ya seperti itu. Oke, that's a first question dan itu jawabannya. Oke, recount text ya. Oke, ada yang masih bertanya tentang teman-teman yang masih nggak paham atau misalkan pertanyaannya adalah apa saja kejadian contoh-contoh jadi kejadian masa lalu ya itu bisa saja apa aja ya based your experience ya jadi bisa jadi pengalaman teman-teman ketika teman-teman mempunyai pengalaman entah itu baik buruk ya pengalaman yang sangat menyenangkan dan banyak sekali pengalaman teman-teman menjadi juara kelas atau pengalaman teman-teman ketika bermain ya you play ya jadi banyak banget bentuk kondisi-kondisi dari recontext itu sendiri ya tentunya based your experience ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tentunya faktual atau yang dalam tanda kutip itu berdasarkan pengalaman teman-teman pengalaman-pengalaman jangan lupa di kejadian di masa lalu yang teman-teman alami. Oke, kita lanjut. Jangan lupa the key is the retelling ya jadi menceritakan ulang pengalaman menceritakan kembali. And then selanjutnya kita akan membahas soal the types ya atau tipe dari recount text itu sendiri. Ada yang sudah tahu atau sudah mungkin baca-baca di rumah apa itu types of recount text itself? Or what is the type of recount text itself? Kalau belum ada, oke, kita bahas sekarang. Oke, nah untuk the types yeah for the type itself yeah we have three types. Okay, the first is personal recount. Personal recount is basically from personal, and the second is factual recount, and the third and the last is imaginative recount. Okay, for the types dari tiga tipe ini ya kita bisa pahami bersama bahwa personal recount, kemudian dari factual recount dan imaginative recount itu memiliki suatu fungsi atau
ranah yang berbeda. Oke, that's for the types. Kita jelas. Oke, yang pertama itu adalah personal recount. Oke, the personal recount sebuah jenis recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. So it's basically for the personal pure. Ya, jadi suatu pengalaman atau experience for personal. Jadi asli dari diri kita sendiri, pengalaman pribadi diri sendiri. Entah itu pengalaman sedih, senang atau segala macam, yang jelas itu merupakan pengalaman si penulis atau si pengarang, ya. Jadi jatuhnya adalah kita sendiri yang menulis recount text. So it's personal recount. Bisa dilihat bahwa isinya merupakan pengalaman pribadi. Ya, jadi kata kunci dari personal recount is basically for pure personal. Ya, oke. Dan the second is factual recount. Factual recount is basically mengedepankan sebuah fakta. Ya, jadi tidak harus personal pribadi. Jadi kita entah itu bisa orang lain atau bahkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang lain atau siapapun, tokoh dan segala macam, itu merupakan sebuah factual recount yang nanti berdasarkan fakta yang ada, ya, based in the fact, ya, berdasarkan dari fakta yang ada. The fact is pengalaman yang akan kita ceritakan. So for example, kita ingin menceritakan pengalaman seseorang yang menjadi motivasi, itu salah satu dari factual recount. Nah, apakah nanti yang menjadi personal recount ternyata enggak sesuai fakta? Oh, enggak juga. Nah, jadi untuk factual recount itu pure dari kita ingin menceritakan pengalaman orang lain, ya, atau mungkin bisa jadi sejarah, atau mungkin that's sebuah example, ya, can be a history or motivated, ya, salah satu dari factual recount. Yang jelas adalah kata kunci dari factual recount is based in the fact, ya, sesuai dengan fakta yang ada. And the last or the third is imaginative recount. The fourth is imaginative recount, ya, seperti yang sesuai based of the name, itu berdasarkan sebuah imajinatif atau karangan, ya, karangan-karangan yang bersifat fiksi, ya. Penulisnya itu menuliskan suatu kejadian di masa lalu. Jadi di masa lalu itu si penulis atau the writer itu menggunakan teknik fiksi atau menambahkan sedikit fiksi-fiksi yang ada pada pengalaman yang sudah dilalui, ya. For imaginative is apapun, ya, bisa itu entah itu for example cerita dongeng, cerita masyarakat, itu biasanya mengandung banyak-banyak jenis karangan-karangan imajinatif yang bersifat imaginative recount. So that's for the types for imaginative recount. Okay, that's the types. Sampai sini untuk pertanyaan, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Atau nanti teman-teman nanti bisa, ya, menjawab dari what is the personal recount and the factual recount and the imaginative recount. So the third type is one of the recount text types. Okay, and now is the purpose, ya. Kita akan membahas purpose atau tujuan dari recount text itu sendiri, ya. The purpose is of course to give information and more fun moment or more moment, ya, the best experience or we have no experience for that. Itu salah satu dari fungsi atau the purpose dari recount text. Nah, sekarang kita akan membahas tentang general structure atau jenis structure atau struktur-struktur yang ada pada recount text. Yang pertama ada orientation, ada events, dan juga reorientation. Untuk memahami ini, kita perlu memerlukan contoh-contoh, dan sebelum kita membahas contohnya, I will going to describe for more detail about orientation, event, and reorientation. For orientation, itu merupakan sebuah bagian pembuka dari teks yang di dalamnya itu berisi sebuah cerita
keadaan, kondisi, termasuk latar waktu dan juga tempat. Ya, jadi untuk orientation, kata kunci yang paling tepat adalah menunjukkan bahwa adanya sebuah unsur pembuka dan juga isi dari teks-teks yang ada pada recount text, entah itu dari waktu, keadaan, dan juga bagaimana tempat yang disediakan atau yang diceritakan untuk sebuah recount text. Kemudian yang kedua, kita lihat ada event. Oke. Untuk kedua ada event. For these events merupakan sebuah peristiwa yang ada pada cerita tersebut. Jadi event ini menceritakan more detail about the condition and the time and the whatever. Jadi apa aja yang ada pada sebuah peristiwa, entah itu tempat kejadian dan segala macamnya, itu diurutkan di sebuah unsur yang namanya events. Oke. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada reorientation. For this reorientation, sebuah rangkuman dari peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah terjadi pada atau yang sudah diceritakan. Oke, mungkin teman-teman di sini atau anak-anak di sini ada yang pernah menulis sebuah buku atau sebuah karangan atau sebuah pengalaman yang tentunya memiliki unsur-unsur yang sama pada pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari recount text. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman tentunya jawab, ya. Pertama, tentunya berkaitan dengan what is recount text and what is event and what is the general structure yang ada pada recount text. Itu merupakan sebuah komponen-komponen utama dan sangat penting untuk teman-teman sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang example atau contoh dari sebuah recount text itself. Ya, teman-teman bisa baca untuk salah satu example ini atau contoh ini. Untuk itu nanti kita akan detailkan atau describe bareng-bareng apa itu nanti general structure-nya apa saja, kemudian types-nya yang mana, nanti kita jelaskan bareng. Kita akan jabarkan. Teman-teman nanti akan menjabarkan. Oke. For example, last Sunday our family went to Bandung. We went there on New Year holiday by plan. It was an amazing trip because I went to Bandung with my family. In Bandung, we visited several famous places. First, we went to a mountain located in North Bandung. Then, we went to a zoo because my sister wanted to go there. At night, we had a family dinner at Dago. It was a good holiday for me and my family. I hope could visit Bandung again very soon. Ini adalah satu contoh dari sebuah recount text yang kita sebelumnya bahas, ya, yang kita sedang bahas saat ini. Jadi untuk komponennya apa saja? Oke, the first component teman-teman harus mencari yang pertama adalah where is the orientation and where is the event and where is the reorientation. Ya, ini salah satu contoh dan juga pertanyaan untuk teman-teman yang harus menjabarkan mana saja orientasinya, eventnya, dan juga reorientasinya. Itu salah satu unsur penting dari general structure of orientation text. Ya, so kalau misal teman-teman sudah bahas dan sudah jawab, ayo kita koreksi bareng-bareng. Ya, pertama kita harus paham dulu tentang orientation. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yang kita bahas tadi, ya, orientation adalah memiliki unsur, yaitu salah satunya adalah memiliki unsur pembuka. Nah, unsur pembuka di sini kita melihat di paragraf pertama tentunya. Last Sunday our family went to Bandung when even we went there on New Year holiday by plan. Itu salah satu unsur pembuka penting dari sebuah teks. Ya, ini bisa dipastikan bahwa paragraf pertama dari last Sunday kemudian sampai ke several famous place itu merupakan sebuah orientation tentunya. Dan tentunya dari orientation ini tentunya memiliki unsur-unsur seperti tempat dan juga apa saja aktivitas yang dijalankan.
Kemudian yang paragraf kedua, first we went to a mountain located in North Bandung. So this is more specific only in their story. In tell the story, dalam menceritakan suatu cerita merupakan unsur yang tentunya salah satu yang paling detail. Kita ngapain aja nih di Bandung, lokasi di Bandung itu ngapain? Tentunya kita harus tahu bahwa the second paragraph is almost is very events ya, tentunya adalah event. Oke, dan paragraf terakhir, it was a good holiday for me and my family. I hope could visit Bandung again very soon. Ya, kita sama-sama paham bahwa paragraf ketiga tentunya termasuk dari reorientation. Kenapa? Karena unsurnya merupakan unsur dari kesan apa saja yang dialami, tentunya merupakan apa saja yang sudah dilakukan di Bandung. Jadi ada unsur penutup dan juga kesan yang tertera pada di konteks. Oke, jadi untuk seperti itu adalah salah satu dari penjelasan detail about recontext. So I hope you enjoy about it. For this meet, I hope you understand, and if you have many questions, you just ask to me. Very very free to ask. So jadi teman-teman jika punya pertanyaan silahkan untuk bertanya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.